Indonesia diwakili oleh Ustaz Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Paramadina, Yayan Pontianak, serta program studi Yayan Salatiga dan Asosiasi Bimbingan Konseling Wilayah Kalimantan Barat. Serta seluruh para peserta juga hadir para Kakamenak Kalimantan Barat, juga hadir kepala bidang dan Kabak TU di bidang PENAIS tentunya, kemudian seluruh peserta, mahasiswa, para dosen, penyuluh agama se-Kalimantan Barat, dan hadirin yang mengikuti kegiatan webinar internasional bimbingan konseling Islam yang diselenggarakan oleh Yayan Pontianak. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, mari kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang sangat strategis ini adalah dengan tema strategis konseling saat pandemi COVID-19 menuju new normal. Pada kesempatan ini saya menyambut baik kegiatan webinar internasional melalui media virtual dengan mengucapkan terima kasih kepada Rektor Yayan Pontianak yang menjadi fasilitator dari kegiatan ini dan mampu juga menghadirkan para narasumber yang berkualitas, termasuk juga para narasumber di negara sahabat kita ini. Hadirin yang saya hormati, sejak pandemi COVID-19 merambah dunia, beberapa negara di dunia melakukan karantina wilayah untuk mengurangi risiko penularan. Kebijakan ini memaksa setiap warga untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari keramaian atau berkumpulnya dengan banyak orang. Seolah-olah dan kondisi di sekolah dan tempat-tempat keramaian dan dan hiburan ditutup. Beberapa perusahaan, kantor pemerintah menerapkan bekerja di rumah dan transportasi umum pun dibatasi pelaksanaan kegiatan operasional. Saat ini berdasarkan artikel yang ditayang di Tribun News dengan judul Update Virus Corona Dunia, pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli 2020 tercatat sudah ada 8,3 juta kasus COVID-19 yang melanda dunia. Sedangkan di Indonesia secara total sudah mencapai 42.762 orang sudah terpapar dan membawa Indonesia masuk ke dalam 30 besar negara-negara yang terpapar. Jadi kita berada di posisi 30 negara di dunia yang terpapar COVID-19. Kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia mungkin pertama kali kita ketahui tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden. Sejak hari itu jumlah kasus positif COVID-19 ini semakin bertambah dari hari ke hari. Ada beberapa pasien yang meninggal dunia dan banyak juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Namun setiap harinya perkembangan kasus COVID-19 Indonesia hingga hari ini terus mengalami peningkatan. Pada Kamis kemarin, 18 Juni 2020, data jumlah kasus COVID-19 Indonesia bertambah menjadi 1.331 orang. Penambahan ini membuat kasus positif 19 ini menjadi 42.762 orang. Sementara pasien sembuh ada 540 dan bertambah menjadi 555 orang. Peningkatan ini membuat total kasus sembuh di Indonesia mencapai 16.758 orang. Kasus kematian COVID-19 ini kemarin bertambah 45 orang, kemudian menjadi 63 orang sehingga total kumulasinya mencapai 2.339 orang. Di Indonesia sejak wabah COVID-19, seluruh kegiatan masyarakat di tempat umum dikurangi, aktivitas dibatasi dengan memberlakukan
physical distancing seperti sekolah dan bekerja atau beraktivitas kantor di rumah sampai dalam pelaksanaan ibadah juga dihimbau di rumah. Termasuk juga kegiatan Ramadan kemarin, sesungguhnya banyak dilakukan di rumah. Pusat perbelanjaan dan hiburan serta tempat ibadah sementara sebagian ditutup, begitu juga operasional transportasi dibatasi. Imbasnya tentu pada perekonomian masyarakat Indonesia menjadi mengalami kondisi, bahkan jumlah bisnis terpaksa harus juga sebagian yang gulung tikar. Hadirin yang saya hormati, virus COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat umat Islam Indonesia. Dampak yang paling nyata adalah virus ini mengubah cara pandang dan cara hidup manusia dalam menjalani rutinitas hidup yang disebut dengan new normal. Meskipun aktivitas dibatasi, nyatanya COVID-19 belum juga hilang dari daerah Indonesia termasuk juga dunia. Masyarakat tentunya masih merasa cemas untuk melakukan kegiatan secara new normal saat pandemi COVID-19 yang belum hilang ini. Dampaknya apabila seluruh kegiatan aktivitas dibatasi, bukan tidak mungkin masyarakat menjadi stres dan galau. Bukan hanya memikirkan pekerjaan dan perekonomian, mereka akan merasakan kondisi sosial yang juga akan menambah permasalahannya. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus mulai mengubah perilaku hidup sehari-hari atau berusaha untuk memulai hidup secara normal dari kondisi yang sebelumnya tidak normal. Misalnya keluar rumah menggunakan masker, tak lupa juga disediakan sarung tangan untuk naik kendaraan, pulangnya langsung cuci tangan, dan ganti baju hingga mandi sebelum rehat atau duduk santai di rumah. Bentuk perubahan atau transformasi baru inilah yang kemudian disebut dengan new normal atau perubahan perilaku untuk tetap menjalani aktivitas hidup secara normal sebagaimana biasanya, tetapi harus ditambah dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Fase new normal adalah masyarakat kembali keluar dari rumah, yang bekerja kembali untuk bekerja atau yang berkantor kembali ke kantor, yang pelajar kembali ke sekolah, dan umat juga kembali beribadah seperti biasa dengan tetap memperhatikan menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya memakai masker dan tetap menjaga jarak, physical distancing. Sekarang ini masyarakat Indonesia berada dalam tahap reposisi, yakni kondisi di mana masyarakat kembali menjalankan aktivitas kesehariannya, namun dengan tetap ketat menjaga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita akan mulai masuk ke dalam fase new normal, aktivitas kembali berjalan, namun harus disiplin melakukan protokol kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk secara perlahan-lahan bisa menjalankan aktivitasnya secara normal kembali. Wabah COVID-19 telah berlangsung selama beberapa bulan, memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ada pekerja yang di rumah bahkan mendapat pemutusan hubungan kerja di tempat kerjanya. Aktivitas fisik minimal selama pandemi COVID mengurangi interaksi sosial masyarakat. Karena beberapa persoalan ini, maka menjadi penting Kementerian Agama melakukan beberapa program layanan yang bertujuan untuk memberikan konseling terhadap warga masyarakat terhadap dampak COVID-19 ini. Dan tentunya kami menyambut gembira melalui kegiatan ini, paling tidak ikut membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan memerankan para penyuluh-penyuluh agama, termasuk juga para akademisi, untuk memberikan pemaparan kepada masyarakat dalam rangka memberikan bimbingan konselingnya. Di antara program lain yang kami sampaikan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat adalah memberikan narasi positif melalui kegiatan peran penyuluh peduli kepada masyarakat terhadap dampak COVID-19 di seluruh daerah kabupaten kota. Karena dengan adanya
kasus ini, terutama yang cukup meramaikan adalah di media massa, media publik, bahkan memberikan pesan-pesan yang cukup memberikan tekanan emosional, tekanan sosial, dan tekanan psikologis bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlunya kita memberikan pemberian narasi-narasi positif yang memberikan netralitas kepada masyarakat. Melalui peran para penyuluh, melibatkan kita beberapa penyuluh, mereka membuat konten-konten di media ataupun melalui media virtual atau Zoom meeting dalam pembinaan majlis taklim. Nah, ini bagian daripada kita memberikan pembinaan mental kepada masyarakat. Yang kedua adalah menyampaikan regulasi kepada masyarakat melalui surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah menuju masyarakat yang produktif. Nah, regulasi-regulasi itu antara lain menyangkut masalah pengelolaan pembinaan di rumah ibadah, pendidikan agama dan keagamaan, termasuk juga yang baru-baru ini adalah tentang protokol kesehatan di pondok pesantren. Lalu di samping itu juga kami mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama peduli bahu-membahu, terutama dalam rangka memberikan dukungan kepada masyarakat untuk yang mengalami kondisi sosial, kondisi ekonomi dalam bentuk bantuan secara langsung, spontanitas. Ini juga kerjasama dari para penyuluh, para ASN, sehingga mampu mengumpulkan bantuan sosial yang sekaligus kita berikan kepada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini memang dibutuhkan karena dampak COVID ini sangat multi. Oleh karena itu pencegahannya pun harus kita lakukan secara bersama-sama, melibatkan semua elemen, termasuklah pada hari ini para aktivis, para akademisi yang paling tidak bisa berkontribusi untuk memberikan dukungan dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat. Mungkin di satu sisi kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan begitu panjangnya persoalan COVID-19 ini kadang-kadang membuat kita merasa seolah-olah dengan new normal ini sudah normal kembali. Padahal sesungguhnya kita belum melihat adanya penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, meningkatkan protokol kesehatan dimanapun, termasuklah kita semua ini, adalah bentuk menunjukkan solusi kita, bukan kita sebagai pembawa masalah. Tapi oleh karena itu tunjukkanlah sikap kita paling tidak dengan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, walaupun kadang-kadang ini agak berbeda dari biasa rutinitas kita, atau kadang-kadang kita bisa capek juga merasakannya, tapi sadarlah bahwa kita hadir adalah membawa solusi, bukan kita menjadi sumber masalah atau sebagai kurir yang membawa virus ini. Nah, ini harus dijadikan mental ataupun prinsip dalam sikap kita. Demikian mungkin yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan pemikiran bagi kita, dan saya juga mengapresiasi banyak sekali para narasumber yang luar biasa hari ini, yang tentunya nanti akan banyak memberikan pencerahan kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.